Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, Majelis Talim Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka kita taklim untuk mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran, yang mana ayat-ayat itu adalah petunjuk untuk kita selaku manusia, khususnya untuk yang mutakin atau insan yang bertakwa. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah nur atau cahaya, di mana cahaya itu bisa menjadikan seseorang mendapat pencerahan. Jadi bisa mendapat pencerahan di mana apabila ayat-ayat tersebut diambil dari sisi petunjuknya. Memang ada 3 kategori orang yang mendapatkan atau menerima ayat itu, antara lain satu adalah dilihat, dibaca, kemudian dirasakan di kolbu, sehingga dapat mencerahkan jiwanya. Kemudian yang satunya, Al-Quran hanya sebagai informasi. Jadi mendengarkan ceramah atau mendengarkan pengajian ataupun taklim atau apa, itu hanya ilmunya hanya sekedar informasi, hanya tambah wawasan, tidak bisa mencerahkan jiwanya. Yang parah lagi yang ketiga, yaitu hanya berhenti di telinga. Jadi dengar ya dengar, tapi tidak diolah di pikiran, apalagi sampai kalbu, tidak. Itulah orang yang menerima ayat atau petunjuk itu sebenarnya tinggal kita masuk yang mana. Mudah-mudahan kita masuk yang menerima, kita baca, kita tafakuri, kemudian kita pikirkan, kita olah di kolbu, kita rasakan benar yang mana, yang salah yang mana, petunjuk yang mana, dan akhirnya akan ada dampak bagi jiwa kita, yaitu namanya pencerahan. Nah, disinilah orang yang mendapat pencerahan, karena Al-Quran itu nur, cahaya, kemudian dia mendapat pencerahan, akhirnya yang namanya cerah itu adalah bersih, jiwanya bersih, kemudian dia akan merubah gaya hidupnya. Jadi umpamanya saya gambarkan, hidup di dunia ini seperti pengembara. Ya, karena seperti pengembara dan sebentar, itu istilahnya ya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya di dalam pengembaraan itu, kemudian nanti finish kita di mana. Yang namanya kenikmatan itu bukan di perjalanan, Pak, tapi kenikmatan itu nanti setelah kita finish. Itu namanya dapat pencerahan dari ayat bahwa dunia ini sementara. Kemudian semua ayat Al-Quran banyak yang mengatakan bahwa fahsya, mungkar, maksiat itu yang kalau dikerjakan sama saja tekan kontrak rumah di neraka. Nah, bagi orang yang tidak dapat pencerahan, ya itu sekedar informasi saja. Tapi bagi orang yang mendapat pencerahan, oh iya ya,
Kalau kita melakukan maksiat sama dengan kita kontrak, teken, tanda tangan sebuah tempat nanti di neraka. Makanya kalau di sini sudah demikian ya kita tidak bisa apa-apa kalau sudah begitu. Maka dari itu kita harus punya kesadaran bahwa kita ini nanti ada pencerahan. Bapak Ibu sekalian, tema kita sebenarnya masih tentang alam semesta. Namun kemarin ada pertanyaan dari Mbak Darmi, berhubung ini hadir, ini saya jawab sekalian ya. Tapi ayatnya mari kita buka yang dulu itu, nanti sebelum kita lanjutnya ini kita sampaikan dulu biar ya, sebetulnya itu dulu sudah saya sampaikan enggak, maka nanti ini saya akan rekamannya saja akan saya setelkan supaya didengarkan. Tentang syafaat. Tidak berhubungan dengan tema, tapi tidak masalah. Kemarin kan tentang syafaat itu ya. Syafaat sudah kita jawab di surat 39 ayat 44 itu. Kemudian untuk melengkapi, saudara bisa baca surah Al-Baqarah atau surat kedua ayat 48. Jadi daripada nanti saya lupa, ini yang melengkapi surat 39 ayat 44 tentang syafaat itu, tolong Mas Olikon dibacakan surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 48. Mungkin nanti di situ suaranya kecil ya. Enggak pakai mic ini Mas Olikon. Kalian bisa baca sendiri di situ supaya kita takut suatu hari yang di hari itu suatu diri tidak bisa menolong diri yang lain. Ini kejadian ini setelah hari kiamat. Jadi setelah alam ini dihancurkan, dicipta ulang, kemudian manusia dibangkitkan. Kejadian ayat ini, berita ayat ini adalah kejadian nanti setelah kiamat. Tapi kita cermati, nanti keterangannya mungkin bisa didengar walaupun pelan. Al-Baqarah ayat 48. Ya, coba itu kita sapi ya. Wataku yauman, dan takutlah atau insaflah pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin, yang tidak akan membalas suatu diri pada diri yang lain. Syai'ah sedikitpun, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima minha daripadanya syafa'ah atau pertolongan. Wala yu'khadhu minha madlun, dan tidak diambil minha daripadanya adil adalah keadilan. Walahum yusarun, dan mereka tidak ditolong. Di sini yang berkorelasi dengan surah Al-Zumar surat ke-9 ayat 44 adalah la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala, dan tidak, yuqbalu, dia menerima minha daripadanya syafa'atun syafa'at. Jadi kalau yang
39-34 kemarin itu kan surah Al-Zumar 39 ya, ayatnya 44 kemarin. Untuk melengkapi yang ini, jawabannya yang kemarin ini, yang Al-Baqarah ini hanya melengkapi. Kemarin kan apa itu, Nabi suruh mengatakan kul, katakanlah. Kita buka lagi 3944. Lillahi syafa'atu jami'ah. Kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Jadi yang punya syafaat itu hanya Allah. Ayat ini dulu yang menyampaikan adalah lisan Nabi Muhammad. Perlu dilihat cermati. Ayat ini dulu yang menyampaikan lisan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad selaku penerima wahyu dulu itu menyampaikan ini, dan Nabi disuruh berkata kul, disuruh berkata pada umatnya, suruh mengatakan bahwa katakanlah syafaat itu hanya untuk Allah semuanya. Kalau diberi tanda kurung sebetulnya ya saya tidak punya, maksudnya begitu kalau diberi tanda kurung ini kan. Ini karena yang jelas Nabi sudah mengatakan billahi syafa'atu jami'ah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Sumaillahi bijam. Ini sebetulnya menekankan supaya kita itu berusaha sendiri, Pak, tidak menjadi wong liya. Contoh saya gambarkan begini ya. Ini saya kalau kita mungkin selaku orang tua, kebetulan ini kita punya anak, ya bukan kita ya, orang lain mungkin ya orang muslim, beriman, bertakwa, kemudian mempunyai anak, itu anaknya ada yang non muslim, ada yang muslim dan ada yang non muslim. Jadi dia umpamanya kalau meninggal, ini orang meninggal ya, kemudian ini punya anak, yang satu muslim, kemudian yang satu non muslim. Nah, karena ini orang muslim ya, minggu rebutan adalah kena sing non muslim, yang kono di haleluya umpamanya. Walaupun di sini di haleluya dia meninggal, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi ditandani dia satu apa? Ini tidak merubah amalnya dia. Dia ini tetap masuk ke surga. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang muslim taat betul, pertamanya sudah baik, amalnya yang baik sudah banyak, dalam arti sudah istilahnya sudah tingkat surga aja. Walaupun meninggalnya itu diupeni cara non muslim, itu dia ya tetap sudah masuk surga. Tapi sebaliknya, ini ada mayat tidak punya amal, ya Islamnya mungkin bersahadat luwes, ya tidak punya amal sekali. Nanti kalau dibilang itu dibilangnya oke, LSMU apinya 0,1 kan gitu. Ini walaupun anaknya ini muslim, kemudian di cara Islam disalati, dikafani, bahkan diundangke wong sak kota Madinah pada masa untuk mendoakan ini. Ya tetap ini tetap neraka, tidak bisa. Itu diri sendiri itu yang punya begitu. Jadi istilahnya orang itu pernah bencana alam, banyak mati semua, kemudian orang ngupeni. Tapi kalau amal sudah baik, itu ya tidak masalah. Jadi intinya sebetulnya ajaran Islam itu menekankan pribadi kita masing-masing itu suruh beramal yang sebaik-baiknya. Nah, biasanya Pak, kan orang itu, wah itu hari perhitungan nak sombeng, saya kan di kesempatan soalnya kan gitu kan, ya ngerti umur itu wah. Nah, sebetulnya hari perhitungan itu sudah dimulai dari sekarang ini. Jadi kita kan nanti kan hitung cara gampangannya, wong arep ngitung panenan, itu mulai saat ini ngitung wine, ya itu sudah dimulai perhitungannya sebetulnya. Nanti kalau mau panen kok tidak, nah ini ngitung wine sebenarnya enggak.
Jadi sekarang ini sudah dihitungannya kita hati-hati. Kalau mau melangkah yang jahat, sudah dihitung loh, ini harus begitu. Sekarang ini kita sudah diberikan tantangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sementara sebetulnya saya simpulkan tentang syafaat itu, sebetulnya di dalam Al-Quran memang ada kata-kata syafaat. Kata syafaat ini terjadinya di mana? Ini kan kemarin, sebentar ya, saya bukakan ini aja, soalnya situ tulisannya. Saya akan lihatkan data supaya kita lebih karena grafik alam semesta dan manusia sebenarnya itu harus tampil terus sebetulnya. Tapi karena peralatan kita masih terbatas dan SDM-nya juga, sebenarnya saya itu mengharap ada yang muda, yang ahli teknisi, kemudian bisa membantu taklim gitu, enak. Tapi memang bahkan sulit untuk mencari yang muda. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tua nggak masalah, tapi ada semangat. Kita lihat grafik di sini. Nah, seperti kemarin ya, saya ambilkan contoh tentang jannah. Ini kita dulu manusia gitu. Ini kita ya, ini manusia. Ini kelihatan guys di situ guys.